Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film kartun animasi yang berjudul Cars 3. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang perjuangan McQueen dalam menghadapi mobil pembalap baru berteknologi tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. McQueen yang telah menjadi legenda balap Piston Cup terlihat sedang menenangkan diri di tempat andalannya. Dalam healingnya, McQueen selalu teringat dengan mentornya, Doc Hudson. Persaingan McQueen dengan sahabatnya, yaitu Bobby dan Carl, hanya tampak saat di sirkuit saja. Namun setelah keluar dari arena balap, mereka terlihat sangat akrab dan suka bercanda. Ketika perlombaan memasuki putaran akhir menuju finish, sebuah mobil pemula bernama Jackson Storm tiba-tiba menyalip dan memenangkan perlombaan. Jackson adalah pembalap pemula dengan teknologi yang sangat kekinian. Namun dia memiliki sifat yang tidak baik karena sering melakukan pencitraan. Sementara itu, Chick yang udah pensiun kini memiliki acara podcast yang diberi nama Chick Picks. Karena berita mengenai kekalahan McQueen sedang viral, Chick mengundang ahli analisis bernama Natalia Certain. Natalia berkata bahwa Jackson adalah pembalap berteknologi tinggi yang akan membuat perlombaan menjadi menarik. Semenjak kemunculan para mobil generasi baru, Jackson mulai mendominasi setiap perlombaan. Merasa tak bisa bersaing lagi, Carl memutuskan untuk pensiun dari balapan. Mengetahui itu, McQueen pun merasa sedih karena dia kehilangan sahabatnya di arena. Tak hanya itu, McQueen juga kehilangan sahabat lainnya, Bobby, yang digantikan oleh pembalap baru. Dalam perlombaan selanjutnya, McQueen yang panas karena diejek oleh Hudson, lalu mengepus seluruh tenaganya. Namun hal itu membuatnya hilang kendali dan dia pun mengalami kecelakaan yang sama parahnya dengan Hudson. Pasca kecelakaan tersebut, McQueen hanya berdiam diri selama 4 bulan di kota Radiator Springs. Sementara di luar, media mulai heboh karena McQueen tak kunjung comeback. Padahal pertandingan musim selanjutnya akan diadakan dalam waktu dekat. Selama pengasingannya, McQueen sering teringat dengan Hudson. Dia merasa khawatir jika dirinya memiliki nasib yang sama seperti Hudson. Untungnya ada Sally yang datang mensupportnya. Sally menyuruh McQueen untuk mencari hal-hal baru dan jangan takut gagal. Akhirnya, McQueen pun memutuskan untuk bangkit dan merebut kembali gelar juara Piston Cup dari Jackson. Setelah itu, McQueen pergi menuju pusat balap Rusty's. Sesampainya di sana, McQueen merasa senang melihat nomor dirinya dijadikan monumen. Rusty dan Dusty lalu berkata kalau mereka telah menjual Rusty's kepada Sterling. Hal itu mereka lakukan karena mereka tak bisa memberikan fasilitas yang lebih baik kepada McQueen. Rupanya, Sterling adalah penggemar berat McQueen. Sterling juga memasang foto Hudson, karena dia tahu bahwa McQueen sangat menghormati mentornya itu. Sterling lalu mengubah penampilan McQueen dengan skin yang kekinian. Setelah itu, McQueen diperkenalkan dengan pelatih barunya yang bernama Cruz Ramirez. McQueen melihat Cruz yang sedang melatih para pembalap muda dengan cara memotivasi mereka. McQueen berlatih bersama Cruz, tetapi McQueen merasa belum puas dengan latihan yang diberikan Cruz. Hari berikutnya, McQueen mencoba latihan balapan dengan menggunakan simulator. Namun karena dia gaptek, akhirnya McQueen terjatuh dan membuat mesin simulatornya rusak. Sterling lalu memanggil McQueen ke ruangannya.
Sterling berkata kalau dia sebenarnya tak mendukung McQueen untuk mengikuti perlombaan. Dia menganggap performa dan kecepatan McQueen tak berkembang. Dia menyarankan McQueen untuk pensiun dan menjadi brand ambassador yang menjual semua barang tentangnya. Namun McQueen menolaknya karena dia merasa masih bisa bersaing. Dia berjanji akan melakukan apapun untuk meningkatkan performanya lagi. Let me do this. I promise you, I will win. Akhirnya, Sterling pun mengizinkan McQueen untuk mengikuti perlombaan sekali lagi. Dengan kesepakatan, jika McQueen menang, dia berhak memutuskan kapan akan pensiun. Namun jika kalah, dia akan menuruti permintaan Sterling. Mr. Sterling, you won't be so... Keesokan harinya, Cruz membantu McQueen untuk berlatih di pantai. Untuk mendeteksi kecepatan McQueen, Cruz terpaksa harus berlari mengikuti McQueen. Namun masalahnya, Cruz kesulitan berlari di atas pasir. Akhirnya, bukannya latihan, McQueen malah sibuk mengajari Cruz berlari di atas pasir seharian. Go again. And to go. Sorry! Got stuck! Get set to go. The beach ate me. Ketika akan pulang, mereka melewati kota Thunder Hollow, di mana kota itu selalu memiliki jadwal perlombaan setiap harinya. Sebelum masuk ke dalam, McQueen terlebih dahulu disamarkan badannya dengan menggunakan lumpur. Officially incognito. Namun ternyata, ini bukanlah balap mobil seperti pada umumnya. Karena dalam perlombaan ini, semua pesertanya saling baku hantam untuk adu ketahanan. Semua mobil saling mendorong satu sama lain. Tak peduli seberapa penyok badan mereka, yang penting bisa memenangkan pertandingan. McQueen dan Cruz yang terjebak di dalam arena, mau nggak mau berusaha bertahan dari para mobil barbar. Fritter sang juara bertahan, lalu masuk ke arena dan menghajar para mobil lainnya. Namun ban McQueen terjebak di lumpur. Mereka berdua berusaha mengatasi kendalanya masing-masing. Untungnya, McQueen berhasil menyelamatkan diri dan membuat Fritter terjatuh. Pada saat itu juga, MC mengumumkan bahwa Cruz adalah pemenangnya. Cruz lalu nggak sengaja menabrak truk air yang pada akhirnya membuat penyamaran McQueen terbongkar. It's Lightning McQueen. Di dalam trailer, Cruz merasa bangga karena berhasil mendapatkan piala. Namun McQueen yang merasa kesal karena telah menghabiskan waktunya dengan sia-sia, dia pun memarahi Cruz. Tonight in the crosshairs of Miss Fritter. Hingga secara nggak sengaja, McQueen menjatuhkan piala Cruz. Hal itu membuat Cruz menjadi marah dan keluar dari trailer. Cruz yang sedih lalu mengungkapkan isi hatinya, bahwa sebenarnya dia sangat ingin menjadi pembalap, dan McQueen adalah sosok inspiratornya. Dia berkata kalau dia sering menonton McQueen di acara TV. Menurutnya, McQueen sangat pemberani, berbeda dengan dirinya. Karena pada saat dulu dia memiliki kesempatan untuk mengikuti lomba, dia malah tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Setelah itu, Cruz pun pergi meninggalkan McQueen. Natalia berkata bahwa Jackson Storm telah berhasil mencatatkan rekor tercepat. Dia memprediksi bahwa Jackson akan berpeluang besar untuk memenangkan perlombaan nanti. Sementara McQueen diprediksi akan gantung ban, alias karirnya akan segera berakhir. McQueen yang merasa frustasi lalu menghubungi sahabatnya Mater. McQueen menceritakan permasalahannya selama menjalani latihan. I feel like I'm all out of ideas. Mater lalu menyarankan McQueen untuk menemui pelatih Hudson yang bernama Smokey. Tanpa pikir panjang, McQueen segera menjemput Cruz yang sebenarnya masih ngambek dengannya. Namun McQueen berhasil meluluhkan hati Cruz dan mereka pun segera berangkat ke Thomasville. Okay. Singkat cerita, mereka sampai di arena balap yang menjadi saksi bisu kejayaan Doc Hudson. McQueen yang merasa senang lalu mengajak Cruz untuk mencoba lintasan itu. Saat sedang melakukan putaran, mereka dikejutkan dengan kemunculan Smokey.
Smoky? Mereka lalu pergi ke sebuah bar di mana customernya adalah para pembalap legendaris yang seangkatan dengan Doc Hudson. You should have. Mereka kemudian mulai flashback dengan menceritakan sahabat mereka Hudson. The fabulous Hudson Hornet. Suatu hari, Hudson pernah dipepet ke dinding oleh lawannya. Namun Hudson yang tak putus asa lalu melakukan jurus berputar dan berhasil memenangkan pertandingan. Setelah kejadian itu, Hudson tak pernah berhenti tersenyum selama 1 minggu. Malam harinya, McQueen berkata pada Smokey kalau dia nggak mau memiliki nasib yang sama seperti Hudson, karena Hudson telah kehilangan hal terbaik dalam hidupnya, dan semenjak itu pula Hudson menjadi berubah. Smokey berkata bahwa kecelakaan itu memang telah menghancurkan tubuh dan hatinya berubah setelah Hudson bertemu dengan McQueen. Ketika melatih McQueen, dia tak pernah melihat Hudson sebahagia itu. Mengetahui itu, McQueen pun teringat kembali saat masa-masa indahnya bersama dengan Hudson. McQueen yang termotivasi lalu kembali berlatih bersama dengan Smokey yang menjadi pelatihnya dan Cruz yang menjadi lawan latihannya, serta Luigi dan Guido yang menjadi asisten pelatih. Dalam latihan itu, Smokey memberi rintangan yang tak seperti biasanya. Stay there, kid. You gotta work harder. Let's run back. Malam harinya, Smokey memutar video balapan Hudson, di mana Hudson pernah menggunakan trik drafting pada lawannya. Keesokan harinya, McQueen dan Cruz kembali berlatih hingga malam hari. Reflexes. Smokey melatih insting McQueen di dalam hutan yang gelap. Di hari latihan terakhir, McQueen berhasil menyalip Cruz. Namun tiba-tiba, Cruz menyalip balik McQueen dan memenangkan latihan. Karena waktunya udah mepet, Max segera membawa McQueen berangkat menuju ke Florida. Better get going to Florida. Sesampainya di sana, Mater dan Sally juga datang untuk menyemangati McQueen. Listen, you're gonna do great today. Yeah, absolutely. Dan tak lama kemudian, perlombaan pun dimulai. McQueen yang mengawali start dari posisi paling belakang, berhasil mendahului lawannya satu persatu. Wade is making steady progress in the early parts of the Sementara Sterling yang melihat Cruz ada di sampingnya, lalu menyuruhnya pergi untuk melatih para pembalap muda. Awalnya Cruz menolak karena dia ingin melihat pertandingan McQueen. Namun Sterling memarahi Cruz. Dia berkata kalau Cruz bukanlah pembalap. McQueen yang mendengar percakapan itu lalu masuk ke pit dan menyuruh timnya untuk mengganti ban Cruz. McQueen menyuruhnya untuk melanjutkan pertandingan karena dia yakin Cruz berpotensi mengalahkan Jackson. I wanted to become a racer forever. I started this race, and you're gonna finish. Get us set Dengan cepat, Cruz disulap menjadi mobil yang bernomor sama dengan McQueen. Sterling yang mau mencegahnya lalu dihalangi oleh Mater. flags. Go out, eat flags. Hingga akhirnya, Cruz pun melanjutkan perlombaan McQueen. Semua yang ada di stadion merasa terkejut ketika melihat Quinn digantikan oleh Cruz. Sementara McQueen beralih menjadi pemimpin tim dan membantu mengarahkan Cruz. Cruz yang awalnya canggung, lalu berhasil menenangkan dirinya berkat bantuan McQueen. Stick to it. Got it. Sneak through the window. Go low, go low. Nice job. Ketika Cruz berhasil menduduki posisi 3, Jackson lalu mulai menghasut dan membuyarkan konsentrasi Cruz. Untungnya, McQueen segera menyadarkan Cruz dan menyemangatinya. Believe it?
Now you gotta believe it too. Cruz pun kembali bangkit. Dia mengejar Jackson dan melakukan trik membuntuti lawannya. Dropping on your butt, nothing to be concerned about. No, you are not winning this. You're angry. Stop that! You're taking me off my line. Melihat ada celah, Cruz berusaha menyalip, tapi dia langsung dipepet habis-habisan oleh Jackson. On this track. Cruz, get out of there. Cruz yang nggak mau kalah, lalu melakukan trik yang dipakai Hudson. Hingga akhirnya, dia pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Semua penonton pun gembira menyambut Cruz yang menjadi juara. Sterling yang tadinya marah-marah lalu membujuk Cruz untuk menjadi tim balapnya. Namun Cruz menolaknya dan lebih memilih untuk bergabung dengan tim Dinoco. Melihat Cruz yang diwawancarai para reporter, McQueen pun merasa senang karena bisa membuka jalan kesuksesan untuk Cruz. Singkat cerita, Cruz main ke Radiator Springs. Dia sekarang udah didesain menjadi pembalap Dinoco dengan nomor yang dimiliki oleh Doc Hudson. Sedangkan McQueen sendiri mengganti skinnya menjadi biru seperti Hudson, serta menulis nama coach kesayangannya di belakang badannya. Setelah itu, McQueen dan Cruz keliling bersama di kota Radiator Springs. Demikian alur cerita film Cars 3 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.